Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, sore hari ini kita lanjutkan kembali dars pembahasan pelajaran kita, yaitu mengkaji ilmu nahwu dari matan Al-Ajurumiyah yang kesempatan kali ini kita menggunakan syarah penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala. Baik, kita masuk ke pembahasan munada. Qala al-musannif rahimahullah, telah berkata musannif yakni sahibul matan al-Imam Ibnu Ajuram rahimahullah. Babul munada. Bab tentang munada. Apa itu munada? Sebelum kita masuk ke perkataan Al-Imam Ibnu Ajurum, ya, lebih lanjutnya. Kita akan jelaskan di sini munada dari segi bahasa. Definisi munada dari segi bahasa, maknanya adalah al-matlubu iqbaluhu mutlaqan. Ya, al-matlubu. Nah, ya. Al-matlubu iqbaluhu. Nah, iqbaluhu mutlaqan. Nah, munada secara bahasa adalah al-matlub ya. Munada secara bahasa adalah al-matlub iqbaluhu mutlaqan, yakni apa? Yang diminta. Al-matlub artinya yang diminta, iqbaluhu menghadap, untuk dipanggil, ya, atau yang diminta menghadap, atau yang dipanggil secara mutlak. Nah, ya. Nah, secara istilah munada itu adalah suatu isim, dikatakan ismun oleh para ulama nahwu. Ismun waqa'a, isim yang terletak, ya, ba'da harfin, yang terletak setelah huruf min hurufin nida. Ya, yang terletak setelah apa? Huruf nida. Maka isim yang terletak setelah huruf nida, dia dikatakan sebagai munada. Kata atau isim yang dipanggil, yang diseru. Dan munada, kata Imam Ibnu Ajuram, di sini ada 5 macam. Ya, ada 5 macam. Tafadhol, silakan dibaca. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-munada khamsatu anwa. Al-mufradu al-alamu wan-nakiratu al-maqsudatu wan-nakiratu ghairul maqsudati wal mudhafu wal musyabbahu bil mudhaf. Oke, cukup. Nah, barakallahu fiik. Yang pertama, ada munada yang disebut mufrad alam. Ya. Kita akan baca nanti penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kemudian yang kedua, ada munada yang disebut nakirah maksudah. Dan yang ketiga, sama nakirah juga, tapi di sini nakirah ghairu maksudah. Itu perbedaan dari yang sebelumnya. Sebelumnya itu nakirah maksudah. Nah, di sini ada nakirah ghairu maksudah, nakirah yang tidak dimaksudkan. Yang keempat ada mudhaf. Jadi ada munada yang dia itu berupa susunan idhofah. Kalau dia berupa susunan idhofah, maka susunannya kan 2, ada mudhaf, ada mudhaf ilaih, gitu ya.
Nanti bagaimana keadaan mudhofnya ketika dia terletak setelah huruf nida. Kemudian yang terakhir adalah al-musyabbah bil mudhaf yang menyerupai mudhaf. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Ajuram menjelaskan hukum dari setiap pembagian munada yang baru saja kita baca ya. Nah, bagaimana hukum mufrad alam dan nakirah maksudah? Bagaimana hukum nakirah ghairu maksudah, mudhaf dan musyabbah bil mudhaf ketika menjadi munada? Ya, lanjut bacanya. Amal mufradu al-alamu wan nakiratu al-maqsudatu. Bayum Bayubanayani ala dhammi min ghairi tanwinin. Nahu ya Zaidu wa ya rajulu. Oke, baik. Nah, pembagian munada yang dibagi oleh Al-Imam Ibnu Ajurum ya atau Al-Imam Ibnu Ajuram. Nah, kan ada 5, ada mufrad alam, nakirah maksudah dan nakirah ghairu maksudah serta mudhaf dan syabih bil mudhaf. Dua pertama yaitu mufrad alam dan nakirah maksudah. Jadi munada yang dia itu bentuknya nanti mufrad alam dan nakirah maksudah, ini hukumnya dia mabni ala dhammi tanpa tanwin. Ya, fayu benayani ala dhammi. Keduanya nanti i'rabnya apa? Mabni ala dhammi tanpa tanwin begitu. Contohnya ya Zaidu. Zaidu ini contoh untuk ya mufrad mufrad alam kan? Alam kan nama. Nah, Zaid di sini dia dikatakan mufrad karena dia bukanlah mudhof dan bukan syabih bil mudhof seperti itu. Berikutnya ada ya rajulu. Rajulu di sini mabniun ala dhammi. Ini contoh untuk apa? Contoh untuk nakirah maksudah. Nah, karena dia tidak diawali oleh alif lam kan? Bentuknya nakirah. Tapi apakah harus kita kasih tanwin? Tidak. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Najurum hukumnya min ghairi tanwin. Berikutnya wassalah satu al-baqiyatu mansubah. Nah, tiga sisanya, nah, tiga sisa dari macam munada itu apa? Dinasab. Nah, dikatakan di sini oleh Al-Imam Ibnu Ajuram mansubatun la ghair. Yaitu apa saja? Dari mulai nakirah ghairu maksudah dan mudhaf dan musyabbah bil mudhaf. Nah, kita baca syarahnya agar bisa mendapatkan contoh dari kelima macam munada yang telah dijabarkan oleh Al-Imam Ibnu Ajuram. Silakan baca qala syarih. Qala syarih wafaqahullahu dzakara musannifu rahimahullahu tasi'u min mansubat At-tasi jadi maf'ul bih ya. Nah, fi'il musannif itu fa'ilnya dia rofa tandanya doma. Lanjut min mansubatil asma'i ya. wa Nah, huwa al-munada. nah, zakara al-musannifu. Nah, musannif di sini tentunya adalah sahibul matan yakni Al-Imam Ibnu Ajuram. Syekh Shalih Al-Utsaimin katakan Al-Imam Ibnu Ajuram zakara telah menyebutkan at-tasi'a urutan yang ke-9. At-tasi'a kan artinya yang ke-9. Min mansubatil asma dari isim-isim yang dinasab. Nah, apa itu? Yakni munada. Lanjut Wa hadduhu Mm-mm. ismun wa alaihi tolibu. Bukan tolib, tapi tolab. Kalau tolib, toknya panjang ada alifnya. Nah, ini berarti apa? Tolabu. Tolabu ikbali Naam. bil ya au ihda akhwatiha. Naam bi. Au ihda akhwatiha. Nah, ini definisi. Definisi munada yang diberikan oleh
pensyarah ya, yakni Syekh Saleh bin Hamad Al-Utsaimin. Nah, munada kata pensyarah itu Syekh Saleh Al-Utsaimin adalah ismun waqa'a alaihi talabul iqbal. Isim yang terletak. Nah, isim yang terletak begitu alaihi talabul iqbal. Nah, di mana adanya tuntutan penerimaan dia dengan ya alaihi atasnya. Jadi munada itu adalah isim yang diletakkan ya di mana nanti adanya tuntutan penerimaan ya pada isim yang diletakkan tadi yakni si munada gitu. Dengan ya di sini adalah salah satu huruf nida ya. Nah, au ihda akhwatiha atau apa? Salah satu dari huruf-huruf nida lainnya selain iya gitu. Jadi definisi munada yang lain ini yang diutarakan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin. Intinya isim yang terletak setelah ya nida, kan kita katakan di awal tadi munada adalah ismun waqa'a ba'da harfin min hurufin nida. Isim yang terletak setelah satu huruf dari huruf-huruf nida. Maka nanti padanya terdapat apa? Tolabul iqbal, tuntutan penerimaan. Dari siapa? Dari huruf sebelumnya, yakni huruf nida. Begitu. Nah, jadi apa yang dipanggil? Jadi apa yang dipanggil itu namanya munada. Kemudian huruf untuk memanggil sebutannya adalah huruf nida. Jadi ada dua istilah yang harus kita pahami dan kenali, bukan hanya mengetahui tapi juga apa? Mengenali dan memahami. Ada huruf nida dan juga ada munada. Huruf nida adalah huruf untuk memanggil, munada itu adalah isim yang dipanggil dengan huruf nida tersebut. Nah, di sini Syekh Saleh Saimi mencoba membaginya menjadi dua berdasarkan keadaan ya kata yang menjadi munada dalam kalimat. Nah, ada yang di situ keadaannya mu'rab ya, ada yang keadaannya mu'rab dan ada yang keadaannya mabniun. Apa itu mu'rab? Ya, mu'rab itu adalah kata yang keadaan akhirnya bisa berubah. Nah, mu'rab itu adalah kata yang keadaan akhirnya bisa mengalami i'rab. I'rab itu apa? Perubahan keadaan akhir. Kalau mabni itu adalah kata yang keadaan akhirnya tidak bisa berubah alias tetap dalam satu keadaan saja. Itu mabni. Maka nanti keadaan akhir suatu kata yang tetap dalam satu keadaan alias tidak berubah disebut sebagai bina. Kalau keadaan akhir suatu kata yang dia bisa mengalami perubahan, nah disebut istilahnya apa? I'rab. Gitu. Baik, kita kenali di sini saudari-saudarinya ya nida atau huruf nida selain ya begitu. Wa akhwatu, na'am. Wa akhwatu ya. Nah, ada hamzah, ada ai begitu. Naam. Ada a bil mat berarti panjang a gitu. Kemudian ada aya, ada haya dan ai. Gitu ya. Nah, untuk hamzah dan ai digunakan untuk apa namanya? Munada yang jaraknya dekat. Begitu. Untuk memanggil isim yang jaraknya dekat. Gitu. Contohnya apa? A'aliyu gitu. Kita pakai munadanya itu mufrad alam ya. A'aliyu. Ini jangan diterjemahkan apakah Ali. Tidak. Tetapi apa? Wahai Ali. Artinya. Sebenarnya gampang untuk membedakan hamzah nida dan hamzah istifham. Kalau hamzah istifham, tatkala masuk ke isim, ya isimnya apa? Isim-isim seperti ini kan seperti Ali, dia ditanwin. Gitu. Tetapi kalau hamzah nida, ketika masuk
ya pada isim-isim seperti Ali ini, yakni apa? Mufrad alam, apalagi alamnya adalah nama laki-laki yang boleh ditanwin. Maka seketika itu dia tidak boleh ditanwin alias keadaannya mabni ala dhammi. Nah, a aliyu, wahai Ali. Paham ya? Kemudian huruf nida a bil mat yang panjang nih, gitu. Dan juga aya dan juga haya. Nah, sepaket 3 ya. Digunakan untuk munada yang jauh gitu ya. Nah, digunakan untuk munada yang jauh gitu. Aliyu. Nah, ya. Aliyu. Bisa. Ya Zaidu. Hafizu. Nah, kemudian ada ai. A-nya bilmat, panjang. Ai. Gitu. Nah, ini juga sama bagian dari huruf nida. Dan dia terhukumi sebagai huruf nida, huruf untuk memanggil. Nah, fal aslu fin nida, maka asal pada huruf nida ya ini tadi, ya wahai. Dan dialah yang sering digunakan. Baik untuk memanggil munada yang dekat atau memanggil munada yang jauh. Nah, umum ya digunakan. Maka disebutlah ya di sini adalah umul bab. Inti pembahasan dari munada atau dari segi ya pembagian huruf-huruf nida, maka yang menempati pembahasan inti dari huruf-huruf nida adalah ya nida. Begitu. Silakan lanjut baca lagi. Waba itu fiil ya. Berarti depannya fa'il rofa. Waba Yes. waba musanifu babul munada. Nah, waba al-musannifu. Bawwaba artinya apa? Membuat satu bab tertentu ya, atau bisa diterjemahkan memberikan judul. Nah, musannif yang menjadi fa'il bawwaba kita terjemahkan apa di sini? Musannif sahibul matan yakni al-Imam Ibnu Ajuram rahimahullah membuat atau memberikan judul ya kan? Babul munada. Babnya bab tentang munada. Nah, duna taqyidin. Nah, ya. Tanpa mengikat ya. Duna taqyid, tanpa mengikat. Yakhtassu bil mansubat, atau bisa kita terjemahkan di sini takyid tanpa mendetailkan, tanpa mentafsil, tanpa mendetailkan. Yakhtassu bil mansubat, yang mengkhususkan dia dengan pembahasan isim yang dinasab. Kenapa demikian? Li'anna lahu halan ya. Li'anna lahu halan yakhruju fiha 'anin nasbi. Begitu. Karena munada itu memiliki kondisi yang keluar dari mansub. Tadi dikatakan, ya, munada ada 5 pembagian oleh Halimah bin Ajurum. Ada yang mansub, ada yang mabni. Berarti yang mansub sesuai dong dalam pembahasan isim-isim yang dinasab. Tetapi yang tidak mansub, ini yang dikatakan oleh Syekh Shalih Saimi. Ada keadaan yakhruju fiha anin nasbi, yang keluar dari pembahasan nasab. Begitu. Ketika munada itu berbentuk mufrad alam dan yang berupa nakirah maqsudah. Wa inna ma urida fil mansubati. Nah, dan tiada lain di sini bab munada diletakkan fil mansubat pada tataran isim-isim yang dinasab ya, li ajli istimalihi. Li ajli istimalihi. Ya, sebatas apa? Karena dalam rangka munada itu apa? Dalam rangka munada itu
mencakup ya istimalihi ala ba'dil anwa', mencakup sebagian dari macam-macamnya. Allati yakunu fiha, yang mana na'am allati yakunu fiha al munada mansuban, yang mana munada itu mansub, ya kan? Dari 5 pembagian munada, lebih banyak mana munada yang mansub sama yang tidak mansub? Yang mansub, ya kan 3 totalnya. Ada nakirah, gairu maksudah, kemudian mudhof dan syabih bil mudhof. Kalau yang tidak mansub kan 2, mufrad alam dan nakirah maksudah. Gitu ya. Falil munada halani. Apa terjemahnya nih? Munada memiliki 2 keadaan. Baik, kita baca keadaan munada yang pertama. Silakan. Fadal. Mazilti mawjudah fi hadhil ghurfah. Mas Aziltu. Dona? Nah. Al-halu al-awwali. La. Al-halu al-ula. Al-halu al-ula. Terus al-bina'u Al-bina'u ala dhammi. Wadhalika idha kana al-munada mufrodan alaman mufradan mufradan alaman. Kemudian au nakiratan maksudatan. nah, ini keadaan pertama ya bagi munada. Keadaan pertama bagi munada itu bina alad dom. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jurum tadi dalam matanya, mabniun alad domi. Wadzalika, yang demikian ini, yang demikian itu mabni alad dominya itu apa? Idza kana, kalau munadanya itu mufrad alam atau nakirah sudah. Kita masih ya, kita masih belum tahu di sini, anggaplah seperti itu. Makna mufrad di sini apa? Baik, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, mufrad dalam pembahasan munada itu berbeda. Ya, berbeda dalam mufrad pembahasan khobar. Kan khobar ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Nah, itu beda pembahasan mufradnya. Gitu. Nah, kita lihat pembahasan mufrad atau definisi mufrad dalam bahasan munada. Silakan baca. Wal muradu Wal muradu bil mufrad wal muradu bil mufradi malaisa mudhofan wala sibahan syabihan. syabihan bil mudhofi. Nah, barakallahu fiik. Nah, yang dimaksud mufrad di sini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ma laisa mudhafan, ya, yang bukan mudhaf, wala syabihan, dan bukan pula syabih bil mudhaf. Gitu. Jadi kalau misalkan isim itu berupa susunan idhofah, kita katakan mufrad atau tidak? Fadol jawab. Kalau ada isim, tapi dia susunannya idhofah, mudhaf mudhaf ilaih, bisa nggak kita katakan dia mufrad dalam bahasan munada? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena dia mudhaf. Begitu ya. Nah, sekarang masuk ke definisinya nakirah maksudah. An-nakiratu al-maksudatu. Fadol. Wal muradu. Wal muradu bin nakirati maksudati. Nah, An-nakirati allati yuksod. an-nakiratu An-nakiratu allati yuksodu biha wahidun. Muayyinun mimma muayyanun, kan ya-nya di fathah. Muayyanun. muayyanun mimma
Yes. Yasihu Yasihu itlaki itlaku itlaku eh, laf. laf lafdiha alaihi. Nah, ya. Inilah definisi dari nakirah maksudah. Nah, an-nakirah allati yuqsadu biha wahidun muayyanun. Nakirah yang dimaksudkan dengannya satu person, ya, satu orang yang itu muayyan, telah ditentukan. Mimma yasihu itlaqu lafziha, yang mana boleh memutlakan lafalnya atas orang tersebut. Kakaulika li akhik, seperti perkataanmu kepada saudaramu, ini contoh. Ya rajulu ma bika. Wahai laki-laki, apa yang terjadi denganmu? Nah, dalam contoh ya rajulu ma bika, nah, berarti di sini memutlakan lafal atas orang. Memutlakan lafal atas orang. Gitu. Lafal apa yang dimutlakan? Lafal rajul. Padahal kita sedang berkata kepada saudara kita. Ya rajul ma bika. Sampai sini bisa difahami ya. Nah, ya rajul ma bika. Kita sudah memaksudkan karena memang kita tahu kita lagi ngajak ngobrol saudara kita. Nah, ya. Tapi kita memutlakan lafal secara umum rojul karena memang saudara kita laki-laki. Jadi tanpa harus memanggil namanya, bisa kita mutlakan lafal atas orang. Inilah maksud dari perkataan Syekh Saleh Saimi apa? Yasihu itlaku lafziha. Nah, ya rajulu ma bika. Fal qasdu. Nah, maka qasd, maksud, ya kan? Definisi dari maksud di sini adalah an-niyah, niat. Nah, niat. Begitu. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Begitu. Berarti yang namanya memaksudkan, ya orang yang memaksudkan itulah yang memaksudkannya. Nah, nah. Fadol lanjut wal bina'u. Wal bina'u ala dhammi yahtasu bil alami wan nakirati al maksudati halah Iya halak kaunihima kau. kaunihima Nah, kau nihima. Oh, mufrodaini. sahih. Mufradaini. Nah, dan bina alat dominya, keadaan munada pertama ini, mabni atas domahnya itu apa? Yahtassu bil alam. Khusus untuk alam, nama, ya. Nama di sini ya nama orang, tentunya begitu. Wan nakiroh al maksudah, dan nakiroh yang dimaksudkan. Tadi pembahasannya sudah ya. Baik. Hala kaunihima mufradain. Gitu. Ketika keadaannya itu mufrad. Nah, ketika keadaannya itu apa? Mufrad. Kalau keadaan yang mufrad berarti dikatakan apa? Mabni ala dhammi. Keadaan yang mufrad. Nah, ketika dikatakan mufrad lagi di sini, ketika dikatakan mufrad lagi di sini, maka ini adalah apa? Lawannya musanna dan jama'. Begitu. Nah, jadi ketika kata nakirah maksudah datang dalam bentuk tunggal, yakni mufrad, berarti dia mabni tatkala menjadi munada seperti itu. Ya, munada yang dimaksudkan. Nah, kita katakan mabninya ala domi. Kita lanjutkan amma iza kana musannayaini musannayaini. Adapun apabila dia itu musanna. Kalau musanna nih, kalau musanna baik yang alam ya atau yang nakirah maksudahnya musanna gitu. Maka dia mabninya bukan ala domi lagi, tapi apa? Alal alifi. Fal bina'u alal alifi. Ya.
Jadi mabni di atas apa dia dirofa? Musanna kan rofanya dengan alif. Ya, kalau nanti isim musanna dia menjadi munada yang nakiroh maksudah seperti itu, maka hukumnya itu mabni alal alifi. Contohnya, contohnya ya to libani. Nah, ya tolibani. Nah, ini untuk laki-laki. Kemudian ada ya muslimatani. Tolibani, muslimatani. Ini munada nakiroh mak sudah. Gitu. Ya. Maka tolibani kita katakan mabniun alal alif. Muslimatani pun sama mabniun alal alif. Begitu. Wa idza kana jam'u. Naam ya. Berikutnya wa idza kana ini bukan jam'u tapi jam'a. Wa idza kana jam'a mudzakkarin salimin. Begitu. Atau boleh juga salimin dibaca apa? Saliman ya. Nah, naatnya ke jamak kalau saliman. Kalau salimin naatnya ke muzakkar. Gitu. Tapi ahsan itu saliman ya. Karena dia menjadi naat untuk jamak. Jadi yang selamat itu bukan muzakarnya, tapi jamaknya. Nah, kalau keduanya mufradnya apa namanya? Kalau alam dan nakirah maksudahnya itu berbentuk jamak muzakar salim, kemudian dia menjadi munada, ya i'rab atau hukumnya bagaimana? Fal bina'u alal wawi, mabniun alal wawi. Karena kan jamak muzakkar salim rofaknya dengan wawu. Gitu ya. Rofaknya dengan wawu. Contohnya, ya muslimuna, ya mu'minuna. Gitu. Ya muslimuna. Maka muslimun kita katakan apa? Mabni alal wawi. Seperti itu. Jika kita mengikuti penjelasan yang Syekh Shalih di sini. Lanjut, silakan. Wal jami'u Wal jami'u laha ayyuqalu ayyuqala karena adaan an yuqala al mufradu al ulama al-alamu al alamu wan nakirati al an-nakiratu an nakiratu wal al maqsudatu yub- yubniyani yubnayani yubnayani ala ma yarfa yarfa'u bihi. bihi. Mm-mm. Naam ya. Al-jami kesimpulan laha dari pembahasan keadaan munada pertama ini ayyuqala dikatakan al-mufrad al-alam nama orang yang tunggal ya maksudnya di sini nama yang bukan mudhof dan syabibil mudhof begitu serta nakirah maksudah yubnayani keduanya dibambikan ala di atas apa ya di atas apa mereka di rofa atau di atas keadaan rofanya. Jadi lafaznya itu kita buat rofa. Misalnya muslimun. Ini versi rofa. Untuk musananya muslimani. Versi rofanya. Untuk jamaknya muslimuna. Nah ya. Jadi kita tidak mengatakan apa ya muslimin, ya muslimaini. Enggak, kita tidak katakan seperti itu. Kita katakan apa tetap ya muslimuna, ya muslimani, ya muslimu. Itu kalau mufrad berarti apa? Mabni ala dhammi. Kalau musanna berarti mabni alal alif. Kalau jamak mabni alal wawi. Gitu ya. Yakni halan nidai yaitu ketika dia dalam
nida dalam panggilan ketika dia menjadi munada, isim yang dipanggil atau diseru oleh huruf nida. Nah, wa qaulul musannifi dan perkataan musannif lamma dzakara bina'a hadzal naw' ya, tatkala beliau menyebutkan mabninya jenis ini ala dhammi min ghairi tanwin kan Al-Imam Najurum katakan apa? Ya, dua munada jenis ini yakni mufrad alam dan nakirah maksudah kan dia apa? Mabni, ya kan? Ala dhammi min ghairi tanwin. Nah, ternyata apa? Syifah kasyifah. Syifah kasyifah, sifatun kasyifatun. Ya, ini merupakan sifat yang menyingkat. Kasyifah menyingkat, sifat yang menyingkat maksudnya bagaimana? Untuk memperjelas saja. Ya, li'anna kulla mabniyin la yunawwan. Karena yang namanya mabni itu enggak ditanwin. Bagaimana mungkin isim mabni tapi ditanwin? Enggak bisa. Gitu. Wa ma waqa'a minhu fi syi'ri fada'iyahu ad-darurah. Taib. Ya. Dan apa yang terjadi dengannya pada syair, maka biarkan ia sebagai keadaan darurat. Loh, ya misalkan, nah, munada yang nakiroh maksudah berada dalam satu syair. Begitu. Berada dalam syair nih. Munada yang bentuknya apa? Nakiroh maksudah. Atau munada yang dia bentuknya mufrad alam. Tapi dalam syair nih. Malah ditanwin. Gitu. Malah ditanwin. Nah, ini dikatakan sama beliau Syekh Al-Utsaimin. Wa ma waqa'a minhu fi syari fada'iyahu ad-darurah. Gitu, ya. Kalau terjadi di dalam syair ya udah biarin aja. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai keadaan darurat. Maksud darurat di sini adalah darurah syi'riyah, darurat syair. Karena yang namanya syair memiliki apa? Timbangan-timbangannya tersendiri demi mencapai keindahan segi lafalnya, keindahan segi maknanya, begitu. Itu kan yang digapai dari apa? Syair. Gitu. Wa matsala al-musannifu likullin bimithalin. Nah, di sini musannif Al-Imam Ibnu Ajuram memberikan contoh ya pada setiap munada yang beliau bagi. Maksudnya apa? Nah, jadi mufrad alam dapat contoh, nakirah maksudah dapat contoh dari musannif. Famithalul mufrad al-alam, maka contoh untuk mufrad alam, Al-Imam Najur mencontohkan ya Zaidu. Zaidu di situ katakan apa? Dikatakan apa? Mufradun alamun munada mabniun ala dhammi. Nah, ini kita boleh ketika mengirab demikian. Berikutnya wa mithalun nakirah al-maqsudah, ini contoh untuk nakirah maqsudah yang diberikan oleh Al-Imam Najurum. Ya rajulu, maka rajul di situ nakiratun maqsudatun munada mabniun ala dhammi. Beres ya. Nah, kita masuk keadaan kedua dari munada yaitu an-nasbu. Nah, nasab ya kan? Nah, tentu ini munada yang jenisnya bagaimana? Yang jenisnya apa? Nakirah ghairu maksudah, mudhof dan syabih bil mudhof. Nah, ya. Wa dzalika idza kana al munada nakiratan ghairu maksudatin au mudhofan au syabihan bil mudhof. Keadaan yang kedua ini mansub, yang demikian itu terjadi pada jika munadanya nakirah ghairu maksudah atau mudhof atau menyerupai mudhof. Al muradu bin nakirah. Nah, yang dimaksud dengan nakirah ghairil maksudati itu nakirah yang bagaimana? Nah, an nakiratul lati yuqsadu biha wahidun sama ya, nakirah yang dimaksudkan di sini. Nah, itu adalah nakirah yang dimaksudkan dengannya seseorang. Dia memaksudkan ini, nah, seseorang, tapi tanpa menentukan ghairu muayyanin. Inilah bedanya apa? Nakirah ghairu maksudah dan nakirah maksudah yang tadi di awal kita bahas. Kalau nakirah maksudah kan apa definisinya? An-nakiratul lati yuqsadu biha wahidun muayyan. Nah, kalau yang ini nakirah ghairu maksudah pengertiannya apa? An-nakiratul lati yuqsadu biha wahidun ghairu muayyanin. Dan tanpa menentukan. Kaqauli seperti perkataannya a'ma. A'ma itu artinya apa? Orang buta nih. Orang buta ada di pinggir jalan. Orang buta ada di pinggir jalan. Kemudian
ya, indera pendengarannya masih aktif ya tentunya. Si orang buta ini mendengar ada kerumunan laki-laki dari suara-suara laki-laki yang ada di dekatnya. Nah, kan nggak mungkin orang buta ini nyebrang aja gitu. Sedangkan lalu lintas lagi padat-padatnya, banyaknya pengendara. Nah, dia mintalah tolong laki-laki yang ada di sampingnya gitu. Dari gerombolan laki-laki yang dia dengar tadi melalui suara-suara laki-laki gitu ya. Nah, dia panggil ya rojulan khusbiyadi, wahai laki-laki, ambillah tanganku. Nah, nah, di sini apa? Dia tahu itu suara laki-laki, akhirnya dia ambil isim jenis laki-laki. Tapi apakah dia memaksudkan? Enggak bisa lah. Orang dia nggak bisa melihat bagaimana cara dia menentukan laki-laki yang ingin dia panggil. Enggak. Jadi random aja. Nah, fa innal a'ma dijelaskan di sini. Fa innal a'ma. Ya. Karena sesungguhnya orang buta itu arsalanidaan ketika mengirimkan panggilan atau pas manggil ini la yuridu bihi ta'yina ahadin, tidaklah bisa menghendaki atau tidak bisa menentukan seorang pun ahadin. Ya karena dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa mengetahui di depannya orangnya bagaimana yang ingin dia tentukan. Gitu ya. Baik. Farojulan, maka rojulan pada contoh tadi ya rojulan khusbiadi, nih, ya rojulan khusbiadi. Nah, itu apa? Waqa'at, terletak munadan mansub, ya. Dia terletak sebagai munada yang dinasab. Kenapa? Li'annaha nakiratun. Ya, karena dia adalah nakirah ghairu maksudah. Gitu. Baik, terakhir, Fadol dibaca. Wa mithalul mudhaf. Misalu mudhaf ya Abdullah isbir Ya, ala tidak. ya ya Abdullah isbir ala ta'allum an-nahwi. Ya Abdallahi, isbir ala ta'allumi an-nahwi. Oke. Seperti Anda bisa wasiatkan ke antum, iya, enggak, antum kan mufrad alam jatuhnya, bukan nama susunan idofah. Baik. Nah, kita fokus di contoh ini. Ya Abdullah, Abdullah. Kan asal Abdullah itu apa? Abdullah. Abdullah ini nama orang, tapi dia berupa susunan idofah, di mana kata abdu menjadi mudhaf dan lafal Allah dia menjadi mudhafun ilaih. Maka yang dikatakan oleh Al-Imam Najurum tadi bagaimana? Nah, yang seperti ini mudhafnya nasab, maka di fathahlah dia ya abda. Contoh juga rasul itu kan isim, ya. Nah, rasulullahi. Kalau ada ya nida di depannya, jadinya apa bacaannya? Ya rasul apa? Ya Ya rasul. Rasulullah. Nah, jadi fathah. Nah, ini kan sering di lafal-lafal salawat. Ya Rasulullah. Nah, ya. Baik. Nah, maka di sini abda mudhafun wa huwa munada dan mansub ya, karena dia munada yang dinasab ya. Sebabnya apa? Mudhaf li ajlil idhafah. Karena sebab apa? Idhafah. Baca lagi misal syabih bil mudhaf. Wa misalu syabihil bil mudhaf ya zakaron. Ya Rob zakiran Allah. Ya zakiron rabbaka. rabbaka usta. Ya fuzda. Artinya apa? Ya zakiran rabbaka fuzda. Wahai orang yang mengingat Rabbmu, fusta, engkau beruntung. Engkau telah beruntung.